Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali ke podcast Going Indonesia. The Way of Archery. Khilaf belanja adalah jalan panahku. Yes. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman cerita horor ya. Cerita horor. Harusnya malah Jumat ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita akan berbagi pengalaman cerita horor saat memanah. Ya, misalnya lagi gauzen, tahu-tahu ada suara aneh-aneh. Ada bayangan putih di belakang misalnya. Ya gitu nggak sih? Atau yang lain? Bukan dong. Oh, bukan ya? Bukan dong. Oke. Bukan dong. Akan berbagi cerita horor mengenai busur yang rusak. Nah, di sini sudah ada Kang Hans Zulkarnain, Kang Rio Prastio Aji, Babe Angking The Destroyer, Pak Ketua Somad, sama Kang Suryo Prabowo. Yang lain kalau mau masuk silakan ya. Kang Yoga tuh ada tuh. Prastio Jai. Oke, kita perkenalkan diri dulu deh. Yuk masing-masing dari mana, nama dan dari mana. Silakan. Kang Hans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hans Zulkarnain. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salah satu member dari Going Indonesia di daerah Surabaya. Satu domisili lah sama bromen saya Dimas Rajafi. Sip. Kang Rio. Mana Kang Rio nih? Babe Angking. Ya, hadir. Perkenalkan. Oke, saya Rio Prastio Jati dari member GYI dari Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Somad, Silakan lanjut. Pak Ketua. Yuk, hadir. Saya Somad dari Jogja. Itu aja. Kang Suryo Prabowo. Ya, bismillah. Suryo, saya gabung sejak saya masih di Sampit, tapi sekarang saya sudah di Makassar. Oke, sip. Yang masuk segitu dulu, yang lain nanti nyusul kalau ada. Silakan. Babe Angking belum tuh. Babe, kenalan dong. Ya, hadir. Angking, Kenalan dong. Angking Bekasi, Oh, Bekasi. GYI, pewaris pemanah Muslim Imam Khorasan, sama Mamluk sementara. Yudut jangan lupa. Kiriu, Jemparing. Jemparingnya juga jangan lupa. Kyudo, Yumi. ya itu cuma mimpi doang. Pemain sepak bola, jangan lupa disebutin. Pemain sepak bola FC mana? Pelatih itu juga. Pelatih Padi Teping tuh. Angking dari Bekasi. Oke, sip. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai dari Sang Somad dulu deh. Yuk, Mbak Ketua silakan. Janganlah. Nggak Aku apa-apa. nanti aja aku tak Aku yang nentuin. lihat ceritanya yang lain dulu. Oh iya. Oh, aku yang nentuin. Yuk. Oke, silakan. siap. Jadi ceritanya dari mana dulu nih? Pokoknya yang paling horor. Kalau yang paling horor itu dulu sekitar 3 tahunan apa ya? 4 tahun ya. Itu dulu sebenarnya bukan dapat tester sih. Aku coba ada orang nawarin busur si Mr. A, E dan Tit O. Itu udah pensiun bowernya. Udah musuh orang besar, udah banyak yang jadi korban. Itu pernah ngirimin servisan laminasi pertama kalinya itu. Ini pernah ngirimin laminasi Alibo gak salah itu ya, atau apa ya lupa aku. Udah lama soalnya kan. Dibilangnya udah oke, bagus, aman. Tahu-tahu pas datang cobalah APD kan. Tarik. Tahu-tahu patah jadi 2. Ternyata itu laminasi takedown disambung pakai paralon. Cakep kan ya. Dan itu patahnya tuh nancep di dada. Serius? Gitu. Jadi dada itu lecetnya ya ada lumayan lah. Gimana? Bener-bener di dada. Laminasi Jadi saya di dada takedown? itu banget itu. Halo? Laminasi Itu yang pertama takedown, kali, terus hotel sambung komplit. paralon. Berikutnya diganti, dikasih
laminasi bikinan dia abal-abal lah. Baru sekitar 14 draw apa 13 draw itu pun nggak nyampe 28 in tariknya itu, langsung meleduk. Oke, aku masih berbaik hati, udahlah ganti aja yang lain. Kasih lagi tuh bending, sekarang dia nyoba ngasih bending kan. Baru sekali tarik draw, siahnya nancep ke kepala. Nggak nancep sih, cuman bikin benjol kepala doang. Udah, itu yang salah satu boyer paling horor. Tuh satu orang udah ngelukain aku 3 kali tuh. Satu boyer itu. Kalau boyer yang lain nantilah lihat yang lain dulu mau cerita apa. Tak tambahin nanti ya. Boyer lokal. Lokal itu lokal. Daerah mana? Bekasi nggak salah. Udah pensiun lama kok. Bekasi. Angking. Iya. Bukan. Si AE itu loh. AE 8O. Oh ya. Juga. Oh juga. Sembarangan. Bukan Kang Yuga ya. Bukan Kang Yuga. Cuma bercanda. Bukan. Apalagi bukan yang punya kasus sama aku juga bukan. Kalau kasus uang beda lagi tuh. Kalau ini kasusnya yang sakit fisik dulu aja. Kalau sakit hati nanti ya ceritanya ya, lanjut yang lain aja. Gimana tadi nancep di dada? Sakit hati. Iya, nancep tapi ya enggak literal nancep tapi dia nancep jatuh. Ya masuk nancep ke dalam kan nggak mungkin juga. Kirain nancepnya gimana? Itu mah beneran. Jadi itu fiber dia tuh enggak sampai nancep, kalau nancep ke dalam ya udah masuk berita dong. Itu tuh EFG itu loh, aduh kali EFG sih. Dulu kan Alibo pertama kali baru ngeluarin busur takedown. Terus dia ceritanya tuh nyervis gitu loh, dapat di bahan takedown terus disambung sama dia. Sambungnya nggak tahu pakai paralon atau pakai apa, intinya dia bilangnya pakai fiber, ya mungkin patah, aman. Oke lah, aku kan percaya aja dong. Dikirim lah itu, ngirimnya dulu pakai pokoknya nggak berjanji lah. Kirimnya niat, udah gitu harus ditagih tiap hari. Itu aja pakai perjuangan, alasannya bapaknya sakit lah, menghilang lah, inilah itulah. Pernah sampai macam-macam. Sampai akhirnya dikirim. Itu pokoknya tiap ngirim satu busur drama dulu pokoknya. Dia curhat lah, minta inilah, minta itu. Pokoknya lebih ngeri daripada Ahi suka panahan juga lah pokoknya. Oh itu horor itu. Itu horor. Tahu kan rasanya kan, tahu ada inbox. Assalamualaikum Ahi suka panahan juga enggak? Horor banget tuh. Langsung jantung tuh ngeri rasanya, ngeri. Udah lanjut yang lain lah, nanti aku ceritain lagi. Oke, sip. Horor sekali ya. Silakan, Kang Hans dulu deh. Oh enggak, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau aku ini ceritanya ini tentang masalah busur horor ya. Mungkin aku emang nggak pernah punya pengalaman jual beli busur gitu. Cuman yang bikin horor itu ya karena aku baru join sama panahan kan mulai tahun 2019 kemarin, masih baru-baru lah, baru mau kencur gitu. Nah, terus nyari-nyari tuh tentang busur. Setelah pertama kali beli busur yang ya dibilang enak, nggak bisa dibilang enak gitu, tapi ya fungsional lah ya. Nah, punya rencana kan beli busur yang bagusan sekalian lah, kali aja bisa long lasting gitu. Oke, setelah tanya-tanya referensi sana sini kasih tahu nih sama si Babe, udah pakai busurnya ini aja, kualitasnya pasti top chair gitu. Oke lah, pada akhirnya menyiapkan mental tuh ya. Mana dana juga cekak pula. Akhirnya ya udah pesen ke boyer itu. Nah, hari ganti hari, minggu ganti minggu, bulan ganti bulan, sampai apa itu berasa kayak kredit duluan. Nah, angsuran udah lunas, nggak nyampe ya ini barang ya.
Horor nunggunya ya. Itu horor nunggunya itu sampai 11 bulan dong. Bayangin Nah, 11 itu mah belum bulan. horor, 14 bulan mah. Iya, ya beda sih memang kan. Ya Cupu, gimana cupu. lagi kan itu kan saya kan emang anak baru ya Bang Ya, ya. anak baru, Ya cupu kan, masih itu. anak baru masih cukup banget gitu. Karena pengalaman langsung kayak gitu. Gimana nggak shock kan gitu. Gila, ini so-called bowyer gitu loh. Kelasnya udah dunia banget gitu. Sampai kayak gini gitu. Gua dosa apa sih ya gitu sampai punya pengalaman kayak gini, sampai sampai berusaha muhasabah gitu loh. Gila, apa ya dosa aku ya sama kedua orang tuaku gitu, anak istriku, kok sampai seperti ini gitu. Ini jadinya bukan cerita horor sih, cerita sedih gitu. Horornya itu horor pikirannya kayaknya ya. Kemana-mana. Kemana-mana kan akhirnya aku sampai ya Allah kok sampai gini ya, aku sampai suudon terus sama orang gitu loh. Akhirnya setelah 11 bulan kan dapet kan, seneng bukan main tuh ya. Ya, seneng bukan main. Terus dipakai. Wah, seneng pakai main gitu. Dapat belum 1 bulan sih. 3 minggu mungkin, 3 minggu lebih beberapa hari. Waktu lagi dipakai main Gosen gitu. Kan biasa Gosen sambil ngobrol bareng istri, asik-asik gitu. Tolong bagian itu skip aja ya. Tiba. Tolong bagian itu skip aja ya. Oke, skip. Tolong ya. Nah, tiba-tiba setelah tarikan ke 10 terjadilah tekrak. Oh, ya Allah. Ini aku ngedraw busur atau ngopan sok. Pecah deh bagian sia. Tapi ya gimana lagi ya, yang namanya konstruksi seperti itu ya, secara kalau dipikir-pikir sih itu yang namanya kayu fiber gitu dibikin homogen itu kayaknya sih susah gitu ya. Mungkin karena itu juga, ya bisa jadi juga karena pikiran jelek yang tertumpuk selama aku menunggu itu membuat busur itu jadi meletek. Diganti nggak? Jadi gitu sih. Ya dikirim balik, cuman aku belum tahu nih progresnya sampai mana. Gitu. Oh, horornya masih Masa perlu ditagih lagi? Aku Oh, ceritanya ceritanya masih panjang berarti. Nanti aja cerita lagi kalau gitu. Makanya aku mau nagih itu gimana? Udah gila, aku pembelian awal aja udah 11 bulan ya. Terus habis itu masa mau nagih lagi, udah malas, ya udahlah gitu, biarin aja main pakai busur rakitan sendiri aja lebih lama sambil nungguin. Ya kurang lebih seperti itulah cerita horornya yang sedih lah, jadi pokoknya bukan horor ini. Oke, sip. Next. Kang Bentar, Rio. kok kayak curhat ya? Iya, namanya cerita Iya, curhat. horor. Oh, ini bukan horor, ini curhat gini kan. Iya, sesi curhat ini mah. Yuk, silakan Kang Rio. Kalau aneh sih cerita yang horor. Siap. Kalau aneh sih cerita yang sehoror Kang Somad sih nggak ada. Cerita yang sehoror Kang Somad nggak ada. Tapi aneh pernah punya busur import, crack pada saat latihan dari importir yang itu gitu ya kan. Nah terus itu Sebut datang aja. Busurnya sebut. datang gantinya. Kalau impor mah. Busurnya Taiguk. Oh, Taiguk. Ponnya. Ya. Ah, Oke. Nah, habis itu datang gantinya. Pas datang gantinya, kan pas datang gantinya tuh pas baru-baru masuk GY itu.
Jadi udah mulai tes saringan panjang kan, ekrek lagi gitu. Taeguk lagi. Jadi Taeguk juga gantinya, ya itu juga. Nah, dari importer yang itu juga. Nah, terus itu yang lain juga banyak sih, seperti temen Ane itu ada juga tuh, yang ketua perdana kemarin, Siko, itu dia pakai Dunhuang, Alibo, hancur. Yang pertama patah. Terus yang kedua hancur pas event forecourt waktu itu, hancurnya di depan mataan itu, keprak gitu, terlempar gitu kan kemana-mana. Untungnya nggak ada kena orang, nggak ada kena apa sih, padahal pas lagi event loh, kan bahaya tuh kanan kiri. Habis itu datang lagi gantinya, langsung dijual sama dia. Takut lagi dia dua kali hancur. Yang pertama patah, yang kedua hancur. Dan di sini ada beberapa juga nih teman-teman yang beli, tapi ini barusan kemarin lagi nih patah nih. Dari yang itu juga orangnya. Kenapa ya? Mungkin ada kesalahan apa kali ya? Beda busur. Dari importer yang itu banyak apa namanya? Banyak patahan gitu busurnya, entah packingnya atau gimana kali ya, atau gimana ya? Belum tahu juga sih. Tapi yang jelas mungkin memang belum rezekinya dapat yang bagus gitu. Karena Ane pernah pakai busur import KTB Nomad itu sampai hampir 3 tahun masih bagus tuh. Padahal pemakaiannya intens tuh, setiap hari bagus. Tapi kayaknya itu aja sih, nggak ada yang terlalu horor kayaknya kalau Ane, cuma itu doang. Oke. Sampai sekarang nih Taeguknya masih belum bisa dipakai nih. Kenapa? Masih di repair. Oh. Udah nggak garansi lagi kan? Udah hilang garansinya. Oke, next. Kang Suryo, silakan. Prabowo. Iya, terima kasih kesempatannya. Dari mana ya? Kalau dari karir saya, karir dari tahun 2018 itu nggak ada pengalaman sih untuk busur-busur yang lokal dan dari EFG. Ya, alhamdulillah. Kalau busur EFG belum ada pengalaman yang meledak itu, belum ada. EFG yang saya pakai itu bagus semua. Kebetulan boyernya dari Sampit dulu, teman saya juga. Baru kemudian jalan 4 bulan saya beli Nomad dulu, Nomad yang Zenith. Kenapa kok beli Zenith? Karena yang lain pada Black Shadow, saya mau yang lain sendiri yang warnanya putih gitu kan ya, jadi yang beli yang Zenith. Nah, dari itu sampai tahun 2021 udah 3 tahun ya, itu masih bagus sampai sekarang, masih belum ada pecah apa gitu, delaminasi nggak ada juga. Nah, yang mulai horor ini awal tahun 2021 kemarin kan, saya beli yang Kesik itu. Itu udah masuk going tuh, Bang? Sudah. Going kan masuk tahun 2019 saya. Oh. Lama banget nih going. Terus Bang? Lumayan. Jadi itu begitu beli tahun 2021 awal. Nah, kemudian belinya dari Kang Doni dan RRCR. Nah, baru dipakai 3 bulan ya, ada ini kayak delaminasi, cuman bukan pas ditarik ya, pas di string itu kok kelihatan delaminasi. Ya udah, langsung saya kasih tahu ke Bang Doni, Bang ini ada masalah begini. Ya alhamdulillah orangnya welcome toh. Oke, sudah foto-foto terus bagaimana pemakaiannya, normal apa enggak, saya fotokan semuanya tuh sampai ke aero beratnya berapa. Kemudian baru dikirim.
Nah setelah dikirim nggak lama itu 1 bulan aja langsung datang penggantinya. Penggantinya saya minta yang 45 saja deh, kayaknya 50 terlalu ini kali ya. Nggak mampu mungkin si Ali ini. Mm-mm. Nah begitu datang kan, saya pakai bagus awet sampai akhir tahun ini, hampir akhir tahun bulan November ini kemarin saya lihat ya itu sama, tapi nggak begitu parah seperti yang pertama, masih sedikit banget. Nah ini sekalian minta saran ini, bagaimana repairnya, apakah masih bisa di repair? Kalau bisa di repair itu lemnya apa yang cocok? Apakah SK ataukah apa ya tadi Korea, rem Korea itu dan sejenisnya itu atau yang mana? Jadi horornya di mana ya? Ini horornya di Curhat ya. di price-nya kan? Horornya di price-nya, price-nya 3,7. Ini ganti judul aja deh. Jadi curhat aja, jadi curhat busur aja gimana? Iya, gampang itu. Horornya itu ini, Mas Suryo kan sebelum masuk sebelumnya kan busur nggak ada yang rusak, ya kan? Begitu Putus-putus. Putus-putus. gesik ada yang meledak, itu kan udah masuk going, berarti masuk going tuh bikin horor. Jadi kan Mas Suryo kan sebelumnya kan busurnya awet. Nah terus begitu masuk going kan busur Wah, tersangka. gesiknya meleduk. Nah berarti Tersangka itu. tersangka itu berarti Yang masuk tersangka going itu. Udah. Tapi herannya itu ya, meledaknya itu apa ya, dibilang meledak juga memangnya bom, dibilang pecah juga bukan kaca. Apa ya, dibilang rusak. ngeletek kali orang Jawa bilangnya. Ngelotok. Keren dikit dong. Delaminasi. Delaminasi keren tuh. Patah. Itu nggak pas ditarik loh, pas saya selesai dipakai itu masih bagus. Terus disimpan, pas mau pakai lagi kok, wah sudah lumayan nih gapnya. Gitu, nggak ada suara krek nggak ada. Bagian aman sebenarnya, bagus nih. Bagian persis di bawah handle itu. Oh, sudah Jadi masuk. dia bagian bergerak sih. Sudah masuk limnya ya? Belum masih persis di bawah handle, tapi dia bagian bergerak. Dibilang lim ya, aktif lim juga bukan. Frekuensi tuh Mas, frekuensi pemakaian berapa lama? Latihan. Frekuensi kalau mau scoring saya pakai yang berat dulu, karena kalau pakai yang berat dulu biasanya yang ringan tuh bisa tahan lama gitu. Itu dipakai Gozen nggak? Gauzen dipakai dulu waktu awal-awal tahun kemarin. Berapa kali Gozennya? Tiap hari, seminggu, dalam seminggu 7 kali. Setiap Gozen itu berapa kali? Ya paling sore, kalau sore. Berapa kali shoot? Jangan marah-marah, Be, jangan marah. Jangan marah-marah, Be. Anak orang tuh. Anak orang mau dicolok aja. Bolak-balik. Jangan marah-marah. Nggak kehitung sih, tapi yang jelas ada 6 arrow bolak-balik 3 kali lah, 3 kali. Berarti 3 kali 6 kali 3, 18. Kadang gini ya, kalau Gozen itu, ini menurut gue ya, kalau Gozen tahapan Gozen gitu ya, putus mulu nih. Loh, Beli paket yang bagus, Be. kadang gitu ya. Ya, Apa bener banget. gitu ya. Udah belum? Masih. Ya ampun. Bagus. Udah lanjut udah. Udah, bagus. Bagus. Sekarang mah. Udah bagus. Nah, kadang gitu ya. Kita kan Gozen nih. Gozen itu kan kita kadang nggak kontrol. Enak jedung. Panas itu busur. Emangnya Curhat juga nih. emangnya Babri itu. Udah curhat lagi. Babe urutan Tapi pas terakhir. dipakai itu Babe aman urutan aja. terakhir. Oh iya. Paling panjang loh pokoknya ntar. Ya wes lanjut. Siapa lagi? Kang Somad masih ada nggak? Horor apa lagi? Ntar
Satu lap dulu aja, satu lap. Hah, 1 lap. Angking mah bakal panjang. Ya nanti Angking 1 lap juga gantian. Ayo sok Bang Angking, ceritain. Apa ya? Dragon Busur apa? ya, Dragon. Dragon bentar. mah busur Noto Keman itu, getas. Bentar. Horor gak itu? Pas kejadian horor gak? Jadi kalau busur itu buat gue namanya barang ditarik ya. Namanya barang ditarik dan itu pegas, itu udah pasti pecah. Mau bagaimanapun pasti pecah. Kenapa? Karena kan tuh ditarik, pegas. Gue busur pertama Aqua itu adalah dari Boyer ternama, retak satu, itu bending. Mana lagi ya, gue sambil ngeliat busur. Terus dari Panjang itu. Boyer itu dari Boyer laminasi juga Jawa Barat. Itu gue mesennya udah fibernya Jerman putih dan gimana lah, udah sadar diri, sempat kepake ya, tiwas juga satu. Yang dari aku. Akhirnya bosen rakit sendiri, tiwas lagi. Terus ada kaya 70 lbs, tewas lagi. Akhirnya gue berpikir, nih apa yang salah buat gue? Ternyata itu pun busur. Halo. Terus ada busur dari Yasin ya itu ya Kang ya? Mariner, tiwas lagi. Oh, salah kali ini, cari bentuk turkis. Ada model turkis, bending, sama begitu juga. Terakhir kesik, busur disayang-sayang, begitu juga. Jadi, terus kalau gue mau kapok gitu, punya busur, ya bingung juga, kita suka kan gitu. Yumi kan belum tewas Yumi. Nah, Yumi itu di Jepang itu, bercerita sama teman-teman Jepang gitu ya, sama yang suka Jepang, nggak ada sejarahnya Yumi itu meleduk. Ya iyalah, sepanjang itu meleduk kebangetan. Iya, kalau sepanjang itu meleduk, beneran ente yang ngawur itu. Nah, horor pertama busur itu adalah, itu kan gue masih nggak tahu lah ya, mungkin teknik gue salah, ikut going. Kalau standar safety going pasti gue pakai. Going itu kan rata-rata orangnya kan kita itu doktrinnya itu adalah busur itu harus sesuai dengan GPP busur itu harus sesuai dengan GPP Aero harus sesuai dengan busur. Pakailah 10, enggak? Apa kata Boyer? Iya, nggak kata Boyer. Kita nggak akan percaya kata Boyer. Nah, terus oke, 10 GPP, gue ikutin 10 GPP. Meleduk juga, coba. Nah, yang si busur Justin itu gue sampai video, gue sampai membatasi diri. Wah, membatasi diri. Sehari itu nggak pernah narik lebih dari 50. 51 pun nggak pernah gue tarik. Banyak. Nggak gitu kan. Katakan mau ngetes kan di Kings Dragon yang gede itu. Hah? Parah Babe dah. Makanya gue tadi nanya sama ke Bang Suryo. Bang Suryo, lu nariknya gozen berapa banyak? Karena kalau kita udah gozen kan udah enak tuh, cetung, enak gitu 18 kan. doang, nggak sampai 70. Beda ya, beda tangan. Nah, terakhir itu adalah busur hybridnya orang Jawa Barat. Dibawa keliling tuh sama Going. Waktu itu kita punya program apa ya waktu itu ya? Pas daerah Oh, itu tema lain nanti Bang Angking, judulnya busur busuk. Saya suwe. Nah, itu horornya itu kan ya udah ya, gue tembak 500 kali ya. Nah, pada saat itu gue sholat asar dulu, habis asar jam 4-an lah sebelum maghrib, jam 5:30 lah ya jam 4 sampai jam 5:30 itu gue hajar 500, busurnya berasap. Jadi gue
aja 500 kali tuh busur. Abis itu ke tangan siapa ya? Ke tangan Kang Ananda. Protes dia. Ini kok LBS nggak sesuai ya? Mana gue tahu. Bosernya kali busuk. Boyernya kali busuk. Jadi gitu loh, pemakaian kita, apalagi kita tuh anak-anak going itu, rata-rata kan slow draw, ya nariknya pelan lah ya untuk ngerasain otot. Itu ternyata berdampak buruk ke busur. Bener nggak Kak? Iya Kak pertamanya? Enggak juga. Tergantung seberapa lambat sih. Kalau yang super slow draw, iya. Tapi kalau slow yang standar, Ya, mah kalau enggak. super. Enggak slow draw, anak-anak kan wah itu Yang benar-benar slow kan? Si Mariner itu 50 kali slow draw. Ya jitak aja itu. Eh, Ya, maksudnya ternyata busuk juga nggak kuat gitu. aku no Ya comment nih. iya, slow draw Aku no itu comment. gimana ya? Menurutku slow draw itu malah membuat busur itu jadi kerja lebih keras loh, karena tekanannya itu yang diambil lama gitu. Kencengin suaranya. Gak dengar suaranya ya? Terlalu kecil. Sambil jalan-jalan. Tambah jauh. Sambil jalan-jalan sih. Sambil Ya, jalan-jalan tapi sih. Oh. Tapi kan busur harusnya kuat. Ya, iya gimana ya? Yang namanya tarikan lama-lama gitu, stresnya kan semakin lama dia ini busurnya ini. Yang mau slow Iya. draw pakai Yang bagus tuh di FG biasa. FG biasa pun tiwas, Bang. Kakak pertama tiwas itu. Ada berapa itu? Tiwas juga. Bentar, jangan samain. Terus kalau gue sih kalau pengalaman ente, Bapak. gue kalau udah busur udah tiwas gitu, oh ya udahlah, ikhlas aja. Nah kalau terkait nunggu boyer, karena gue sadar diri lah ya, gue permintaan kita itu kan sangat jelimet ya. Busur panjang, maunya berat 80 ke atas. Ya boyer udah pusing gitu kan ya. Akhirnya gue sadar diri untuk itu. Gue juga sudah sempat ada pemesan itu 2 tahun lebih lah sama sekarang. Alhamdulillah belum jadi. belum beres sampai sekarang. Tapi buat gue ya udahlah ya. Lebih mantap lah memang itu 2 tahun ya. Apalagi permintaannya jelimet 80 lbs ke atas. Busur panjang. Gue minta 100 itu bisa ditarik 32 maksimal draw-nya. Nah ya maksimal 45 pound aja gitu. Sama busur yang dia biasa bikin. Masih lama. Ente siapa? Tapi nggak mungkin ya karena itu susah. Atau mungkin saya memang remahan debu tayamum yang tidak perlu diperhatikan? Nah, itu memang gue rasa sih karena ya sulit aja ya. Memang karena kan frekuensi emang anak going itu rata-rata mungkin ya sebagian nggak pernah diketemu di lapangan. Di lapangan cuma ngopi, ngobrol. Ini orang kapan nembaknya gitu kan? Dia nggak tahu kalau di rumah itu frekuensinya itu malah lebih gila karena kan nggak ada jarak. Jadi kayak mesin itu nggak berhenti tuh pegas tuh. Kita jarak cuma 3 meter lah. Tiga, ambil. Tiga, ambil lagi. Kan kalau kita main di lapangan 70 meter, busur masih sempat istirahat gitu sih. Iya betul. Kalau menurut gue sih gitu. Bener Jadi- juga sih. Masuk. Jadi kenapa menjadi horor? Ya itu. Nah, gue sampai titik udah bodo amat ini. Cuma bodo amat lah. Ini busur. Ada busur boyer dari Kalimantan lah. Cobain. Puas-puasin. Ya udah kemarin gue hajarin tuh pakai krono sampai mumbul-mumbul. Ya udah gitu. Jadi maksudnya gimana ya? Ya kalau jadi boyer sabar-sabar aja lah. Nih tapi gue lagi pesan busur 1. Laminasi lokal. Nah gue berharap sih kuat ya karena kalaupun nggak kuat ya enak, servisnya deket, garansi seumur hidup. Ya juga bukan? Iya juga. Spill dong. Juga buat Bang- mau buat Bang Yoga nanti kalau denger ini lu nyesel deh garansi seumur hidup.
Beneran. Pertimbangan ulang deh, pertimbangan ulang. Serius deh. Enggak aman lah itu. Kan dekat juga rumahnya kan. Kayak gitu. Iya aman buat lo, enggak buat juga. Buat juga nggak aman. Kasihan. Tapi ada busur laminasi yang agak tahan kuat itu yang lokal malah. Gue pernah punya satu beli, boyernya pun kaget. Lah kok sama lu tahan lama, sama orang lain malah nggak rusak, malah rusak gitu. Sebut kalau tahan lama sama ente, sebut coba. Si Sangkuriang itu tahan lama. Oh, Nomair. Iya. Oh iya, dia konstruksinya kuat banget itu. Tapi sama orang rusak kata dia gitu kan. Oh, dia sampai nggak mau, dia maksudnya gitu. Bang, lah itu sama lu masih awet busur. Iya, baru terakhir kemarin emang. Tapi udah 2 tahun lebih. Gitu. Tapi gue mesen dia udah tahu sih. Jadi mungkin dicor dulu sama besi, sama semen gitu. Dililit kawat, tahu nggak dililit kawat itu paling. Dililit kawat semua tuh Nah, handle-nya. artinya mungkin gini loh, mungkin sebenarnya busur pada saat hawa pengelemannya itu lebih baik ya di tempatnya gitu loh maksudnya. Di iklimnya. Kalau kayak Alibo itu kalau Abah cerita 4 bedanya itu kalau pada musim dingin bisa 5 lbs, 10 lbs. Kan rentan kan karena di sana dingin gitu misalnya. Kalau kemarin Kang Num, gue coba lokal laminasi baru Kang Numair yang punya. Kalau nyobain banyak, kemarin nyobain busurnya juga nyobain. Gitu. Bending kalau fiber doang udah patah semua tuh. Boyer tenar pertama itu patah retak. Yang Kang Somat bikin retak, patah. Retak juga katanya itu. Terus, hah? Retak juga katanya, hebat kan. Itu busur flat loh, bisa retak. Bayangin. Busur flat bisa retak. Itu udah retak Kurang dari apa sononya kali. coba? Nuduh gua aja lu. Agak. Saktinya itu, saking saktinya itu busur flat bisa retak deh. Aku cuma heran dong, harus ada. Ini busur flat loh, bisa retak ya Allah. Ini tangannya Kesalahan bukan pada apaan busur coba? Anda. Kesalahan bukan pada busur Anda. Makanya gua kalau mau ngomongin boyer, lu pakai busur apa? Ini retak. Udah, cuman kan takutnya membuat boyer itu nggak bagus, bukan gitu. Mungkin ya itu karena frekuensi latihan kita itu cepet, jadi busur panas nggak bisa istirahat mungkin ya. Nah, Kayak kalau- aja yang katanya tahan lama kan. Yang banyak yang besatin busur bukan kita. Nah, kalau itu kasusku beda. Kalau aku biasanya malah busur-busur baru datang, rata-rata kena twist. Ada kadang yang retak, ada yang itu baru datang biasanya kalau aku. Aku juga gitu, baru datang sebenarnya udah twist dikit, cuman ngelurusin doang. Lurusin diajar ya. Lurusin dan diajar. Ya. Sendiri aja. Busur Toto udah pernah. Totit. Iya. Iya, busur. Ya nggak apa-apa lah. Nggak, maksudnya gini loh, maksudnya ya namanya tadi kan di awal gue juga bilang, setiap busur tuh pasti patah gitu ya, namanya kita pakai. Iya, ngeles aja kayak baja lu. Busur dari boyer mana lagi ya? Kalimantan ada tuh yang dulu kita coba tuh, yang 80. Oh, yang Maksud itu gue kan, gini, nah, itu untuk rusak gini di ya, aku apa di kamu ya? di saya lah. Oh, di lo. Iya. Oke. Maksud gue gini, kalau memang busur itu teruntukkan tidak, misalnya nih, maksimal 29, 30, jujur aja gitu loh. Jangan kebawa ego, wah gue bisa bikin busur panjang, gue bisa bikin busur tarikan panjang, nggak perlu. Kalau memang itu maksimalnya 30, 29, bilangin aja 29 gitu. Ini buat kalau yang ada boyer mau ngetes gitu ya, maksudnya, tolong uji dong busurnya. Jujur. Kenapa? Karena gue punya arrow 35-in. Jadi kalau lo ngomong, bisa ditarik 34, bakal gue tarik 34 tuh. Dan akhirnya meleduk. Nah, satu lagi.
Kang, halo. Lanjut. Nah, satu lagi, gue suka tuh, gue suka ininya Kang Sauk. Inilah ada kita kan, kita bisa, bukan kita ya, apa? Ada analisa yang bisa mengukur berapa GPP yang pantas minimum dari busur tersebut. Itu menurut gue itu suatu terobosan. Jadi bukan laminasi 10 GPP karena Alibo 10 GPP, busur Korea 10 GPP. Terus kalau Faber bisa jadi 9, 8 itu kan tebak-tebak jenggo kan. Nah, kalau kemarin kan sempat tuh teman-teman Going kan bikin bukan standarisasi lah ya, perhitungan yang bisa menyebutkan batas minimal GPP tuh sekian. Harus disosialisasiin sih tuh yang gitu-gitu tuh. Nggak ada yang mau Kalau menurut make. gue sih gitu. Hah? Nggak ada yang mau make, ribet. Boyer nggak ada waktu Enggak lah, buat kan. itu. Nah, ini akhirnya kan larinya ke industri panahan kan. Sebenarnya sih idealnya ya jadinya nggak horor lagi sih. Kalau aku bilang tuh yang kayak Alibo yang di luar tuh juga sebenarnya dia nggak terlalu paham minimal GPP, dia cuma ngira-ngira. Kalau Ya, yang aku tahu pasti dia yang ngitung minimal GPP itu kalau nggak salah sih Lukas masalah. Dia ngitung beneran minimal GPP-nya dia dihitung. Setauku ya. Kalau yang lain ya kira-kira aja sih. Tapi emang ya paroringan pengaruh banget ke rusak busur. Pengaruh. Enggak. Pengaruh. Oh, pengaruh ya? Pengaruh. Gini. Kalau untuk dry fire under GPP itu dia rusaknya di daerah siah biasanya. Setauku ya. Di daerah siah. Kalau untuk overdraw itu di daerah lim deket handle atau di lim itu biasanya kayak gitu. Ada pernah boyer yang katanya bisa dry fire. Itu busurnya tak cobain ya rengat. Mana busur orang lagi. Jadi gantiin be. Enggak lah. Enggak ganti. Aku tahu nih, pasti di sebuah tempat di Timur Jawa ini yang anti dry fire kata. Enggak tahu lah, lupa gue bayarnya. Pokoknya ada lah gitu. Bisa dry fire, tak cobain retak juga. Berarti sebenarnya erroringan itu tidak mempengaruhi busur rusak. Nah, maksudnya gimana? Nah kan dia ngeklaim Gimana? busurnya bisa dry fire. Ya kan? Nah, kita cobain pakai aero normal, retak juga. Berarti kan bukan karena dry fire retaknya. Bukan. Ya emang kamarnya konstruksinya itu. Konstruksinya kali. Tapi memang Kalau aku dry fire bukan nunggu rusak sih. aja kalau mau di dry fire. Semakin ringan, Oh iya, tinggal gitu. Arrow ya semakin cepat rusak. Agak. Itu ceritanya gue ngebelain boyer gitu. Oh gitu. Enggak. Itu emang tangannya situ aja, Enggak ada itu kayak gitu. Udah, terima aja. Busur itu nggak bisa di dry fire. Maksudnya busur itu pasti tahan dry fire kan. Mantap lah pokoknya. Iya. Keren ya busur. Tahan dry fire. Tangannya anjing doang nih kayak gitu emang. Keren busurnya keren. Enggak, tapi ada loh teman-teman yang ngeklaim gue memegang busur itu nggak pernah rusak, dia bilang gitu. Berarti gue bilang berarti teknik lu jago. Teknik lu sudah. Iya bener kan? Iya benar. Gue megang busur nih, ada beberapa busur yang gue pegang, gue pakai latihan rusak. Terus gue diskusi lah sama ada teman di sini gitu kan. Wah, gue pegang busur nggak pernah rusak loh. Megang doang. Hah? Megang Halo? doang. Ya? Bukan narik. Dia ngesut busur. Gue selama gue punya busur ini, gue udah sampai 3 tahun nggak pernah rusak, dia bilang gitu kan. Terus dalam detik gue ngomong, berarti teknik lu bener. Gue gituin kan. Coba gue minta ajarin lah. Gue bilang caranya gimana busur nggak rusak. Dicobain sama dia. Nih begini nih. Cetut. Ya bener. Gak rusak gitu kan. Pas gue lihat, nariknya seidung. Terus nariknya cuma ya seidung lebih dikit lah ya.
Segitu doang. Iya, oh iya pantas busur tahan lama, gue bilang gitu kan. Berarti Terus itu teknik paling dipakainya, benar. iya, Oke. berarti kan tekniknya benar gitu Benar kan. itu Terus paling benar dipakainya, itu. terus dipakainya gini bang, dipakainya kadang-kadang Putus-putus. seminggu sekali, kadang-kadang 2 kali dengan kesibukannya dia. Putus. Ulangi Kang Angking, putus-putus tadi. Itu kan, pas gitu doang, pas dia ngeliat nge-shoot, full draw-nya sepipi lah. Berarti kan kurang lebih ditarik cuma 27 inch. Oh ya benar nih berarti nih. Dengan teknik ini busur bisa lebih awet gitu kan. Terus pas gue tanya, lu pemakaian dalam seminggu atau sebulan berapa lama? Ya gue mau weekend doang karena kan gue kerja, dia bilang gitu. Kadang juga 2 minggu sekali, kadang juga seminggu sekali. Itu pun di lapangan, dia bilang gitu kan. Oh gitu. Nah emang abang pakai musur gimana? Nah, dilihat kan model gua kan, gua tarik sampai kuping ya, going lah atau teknik manapun teknik kuno kan sampai full draw kan. Wih, jauh banget bang, itu berapa in? 30 in gitu kan. Nah, terus kalau narik berapa kali? Gua gozen di rumah cuman 50 rambahan lah atau 50 sampai 75 lah paling banyak gue bilang gitu kan. Ah segitu, iya, ya pantas aja busur rusak. Nah ya iya gue bilang, maksud gue begitu dia tahu dia kaget. Maksud gue ya gitu lah, maksudnya kadang eh, eh, kita suka mengejas aja ya. Oh busur gue tukang rusakin busur, tukang ini ya lihat juga lah. Gitu bang. Intinya mah ya gitu dah. Busur mah pasti rusak. Udah gitu aja. Kalau nggak mau rusak ya nggak usah dipakai. Tarikannya pendek aja gitu. Kalau bisa 15 in. Nah itu udah pasti awet. Gitu Kang Soki. Yang lain atau gimana? Ayo yang lain, yang sama apa yang baru? Kang Soki dong. Aku tahu horornya nih di mana nih. Nah, di mana? Horornya itu tadi pas keluar asap tadi itu loh. Nah itu Kebul. aku kau beri 2 permintaan. Tapi iya, itu pasti coba deh lo cobain dah narik 50 ya sekian kali itu nggak berhenti. Iya sih. Berasap pasti. Iya sampai keluar asapnya berarti kan ada jinnya yang keluar itu Beh. Ya asapnya bukan ke asap orang rokok lah, maksudnya memang ada apa? Panas, busurnya panas. Itu bukan jinnya keluar, itu jinnya kabur. Nggak tahan dia di sana. Tahan dia. Itu EFG apa laminasi? Hybrid. Bukan dulu itu hybrid dulu itu. Masalah waktu itu. Dulu hybrid itu. Hybrid. Oh, yang tanduk ya? Itu yang busur-busuk itu loh, busur-busuk. Yang lukisannya kayak Iya. coretan anak TK itu. Kata siapa sih ya? Gua Oh, kata lu ya? Gua disuruh review. Lukisannya gimana? Gua bilang, ya ini mah kayak anak TK, cakepan anak TK. Parah lu. Oke. Ya gitu Apa lah. lagi? Mas Somad mau nambahin? Koko Adi? Aku mau nambahin apa? Dok, Kang Soki belum tuh. Aku tuh mau nambahin apa ya? Aku kebanyakan busur yang paling Horor duit. berkesan ya itu. Yang paling berkesan ya tadi itu. Yang paling berkesan tuh dulu banget, udah lama. Awal itu enggak, ya awal agak kesini dikit. Baru belajar mana, dapat kayak gitu. Itu yang awal-awal. Kalau yang akhir-akhir paling rata-rata cuma disuruh, ini ada busur baru, sudah tes belum? Belum. Ya udah tak tes dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa kabarin. Oke, ya itu. Paling kena ketwist, kejedot kepala dikit, atau kejepret tangan, atau patah siah, itu mah udah biasa. Kan namanya kita kan tester kan. Tester nggak dibayar sih. Makanya aku bilang rusaknya itu bukan di tarikan kesekian, barang baru datang dites udah rusak, biasanya kayak gitu. Busur cepek gua tahu. Udah jadi 90, kayaknya udah bunyi kemarin. Yang mana? Yang itu, yang Turkis. Iya. Yang dari aku. Iya itulah pokoknya nggak sebut boyer kan lokal soalnya. Oh iya. Itu kan itu tuh kalau nggak salah itu
kemarin aku minta diturunin jadi 98 kok. Emang jadi 90-an Enggak, itu. timbang mesti 104. Kan kemarin gue pakai Oh, itu buat bed setoran yang ya? coret-coret. Oh, soalnya requestku tuh 90-an aja. Ya paling sempat Enggak, naik. Sempat 100 berarti ya? 101 itu. Hmm. 101. Untung udah dapat badge yang dicoret-coret. Habis itu gue mau latihan yang ke si Tiron kan, Tiron Justin Ah, kan. Ya itu buat jembatan maksud gue. Pas gue jembatan, kok enteng banget. Gue curiga nih. Kemarin sempat bunyi kan, tak gitu kan. Gue timbang lagi 90. handle-nya berarti itu. Misalnya itu aja. Handle-nya itu. Ah, Handle-nya itu, buang aja. handle-nya. Oh, bakar aja. Iya gue bilang gila nih. Untung udah keburu dapat badge. Kalau enggak kan buset dah. Nyarinya nunggunya lama lagi. Lah, itu 104 pakai aja kan yang Tiron. Lumayan 104 kan sama kodesnya. Sama Beda, itu kan 104. sempat di 28. Iya, Tiron juga 104 di 28. Bukan, Tiron kan 104 di 28. Ya. Oh, yang itu Kalau yang ini 30. ditarikan ya? Ditarikan, Ditarikan ya? ditarikan. Beda lah. Oh Di iya berarti atas bener. 100 itu naik 2 LBS ngap. Berarti bener itu tuh, karena aku minta 28 itu di 90-an. Berarti ya bener 30 di 100-an berarti. Itu udah sekarang ditarikan udah 90 coba. Oh ya, gampang itu. Itu beli lem biru aja, lem biru nggak apa-apa. Terus kalau kita harus komplain mulu, ya kagak punya busur lah. Kasih numer aja. Mau Enggak. servis. Tapi gue lagi nunggu busur dari Boyer lokal itu 104 di 30, maksimal draw 32. Hybrid. Awalnya gue minta bending, Ah, terus ini baru lagi. enggak yang lama. Yang itu. Terus habis Yang itu, aku dulu. iya. Ah, Terus habis itu karena sesuatu dan lain hal, konstruksi dan lain-lain lah, gagal terus. Udah dicoba, beliau udah nyoba sampai 45 kali. Ya, makanya gue mah kalau masalah gitu kan gue pasrah lah. Maksudnya ya udahlah ya. Nah terus akhirnya ya udah coba pakai hybrid, nggak apa-apa, terserah pokoknya segitu gitu. Kalau EFG dipaksa Karena gue sebenarnya itu ya, ntar kayak kemarin lo, Hah? dapatnya 1200 fps. Itu goblok lagi tuh. Gue kan kagak punya krono ya, norak kan kita kan. Gue norak lah ya kan. Punya krono cuman punya ngeliat orang doang. Tiba-tiba ada temen dari anak gue yang juga bawa krono kemarin. Wah, bawa krono tuh gue bawain semua busur, gue bawa kan janjian di rumah dia. Dari busur Kang Jainul, busur itu gue bawain tuh. Kang Jainul dapat 100 berapa? 180. Nah, itu kan gue coba kan lebih berat dari yang hitam kan. Yang hitam cuma 40 lbs lah. Ini 90 lbs ya kan. Wah, gue udah ekspektasi tinggi ya. Ekspektasi ekspektasi langit ya. tinggi ya kan. Udah nanya kan kalau di Going kan kita kan ada badge ini kan, badge spons kan, Jul kan. Ya, Jol. Jol ya kan. Wah, gue udah ekspektasi tinggi ya nggak. Oh, bawa timbangan, timbang dulu, susun dulu, segala macam dulu. Wah, udah ya. Ngomong sama anak Going juga kan itu. Ngapain bang? Sampai nanya hitungan ya. Iya, mau ngapain bang? Gue mau ngambil bet Jol. Wah, gue gitu. Emang ada gue gitu. Gimana ngitungannya? Bu, kita nanya ke Sauki gitu. Gue tanya kan di grup. Akhirnya dikasih tahu timbangannya begini ya udah tuh. Beribet-ribet. Udah setan, tembak, cedeng kagak sampai 120 anjing. Parahnya Itu horor tuh. Itu horor tuh. Ekspektasi udah tinggi ya nggak 90 lbs. 60 gram lagi ya, cuma 65 gram. 65 gram. Itu berarti sekitar 10 ya? 11 GPP itu. ya? 11. Itu antara horor Sama 100. 10 koma di bawah itu. 120 coba.
kan sakit hati gue nggak, udah keringetan, bawa busur banyak semua, gue kesel banget. Tapi dengan busur ini juga, gue kemarin coba menzil ya, udah izin sih sama Boyer. Ini gue coba menzil ya, Bani gak lu? Bani, udah gue coba tuh. Sama busur di bawah itu, LBS-nya setengahnya, masih jauhan itu. Itu tuh yang mana? Yang setengah. Oh, Kirain aku udah expect. Oh ya, kirain yang Sandiaga pensil bagus ternyata ya. 90. Gue juga udah expect gitu. Wah, ini gue paling jauh nih, bisa sombong nih gitu kan. Lepas juga gua ternyata ya. berat nih. Kagak juga, setan gue. Ya itulah, dan dulu kan sudah sering kita bilang. Nah, FFG doang dijadiin busur berat seberat-berat itu, ya jadinya busuk aja itu mah. Iya, lepas keberatan lim ya, keberatan bahan. ya kan semua kan kita kan kalau gue kan modelnya harus ada pembuktian kan. Bukan harus ada pembuktian, minimal gue buktiin sendiri lah. Ya, lihat sendiri ya, lihat teman sendiri ya. Udah percaya sekarang ya. Busuk kok. Gue percaya. Yang kesel banget itu, yang horor banget itu yang kemarin hari itu Selasa itu tuh. Gue udah dapet, wah badge gue udah lengkap ya nggak? Badge gue kan lengkap, tinggal jual doang ya. Gue dapet deh, badge coret-coret udah punya, badge kanan punya, badge kiri punya. Wah tinggal jual nih biar sama kayak kelabat, gue bilang gitu kan. Gue tembakin, ceger 120 swag. Itu bangsat banget itu emang tuh kemarin tuh. Jangan Gitu. keceplosan lagi ya, jangan di-spill ya. Jangan di-spill Apa orangnya tuh? ya. Jangan disebutin, itu keceplosan lagi orangnya. Tadi udah disebutin sama. Aku pusing ngetipnya nanti. Oh, kalau gue sih nggak perlu di skip ya. Karena kan gue busurnya pun gue beli. Iya. Nanti nggak tahu adab katanya nanti. Ada apa ya? Nggak tahu adab katanya kan. Ada Nama apa? baik Boyer deh. Nama baik Boyer. Jangan Apa nama fitnah ya. baik? Kan bukan nama baiknya nggak gue apa-apakan. Kalau busurnya bagus, kita bukan kan udah gitu ada pembuktiannya memang segitu. Gitu. Menurut gue sih bukan nama baik, itu kan biasa aja, lumrah nggak aja. bisa. Masalahnya ini kan kita ngomong kan untuk ranah publik kan ya. Nah ini gibahnya gibah publik gitu. Jadi ya nggak mau ya emang harus sensor gitu. Walaupun Harus ditutupi gitu ya. Makanya ditutup. jeleknya Tapi kita jangan kalau bohong baik gitu. baru diomong, Kalau yang baik baru boleh diomong. digede-gedein. Bentar. Soal itu aku ada cerita nih. Sok. Yang jelek tutupin, yang bagus di blow up terus ya. Itu tuh soal terkenal sih, Boyernya tahu lah pasti semua. Katanya busur juara. Terus tapi kalau waktu Laminasi diklaim ya? ada yang Bah, laminasi. senopati ya. Bukan. Laminasi kan senopati kan busur Banding. apa? Laminasi. Oh, laminasi banding gitu. Itu beda. Itu busurnya terkenal, mahal juga kok. Kalau nge-branding image, busurnya juara. Yang di-branding artis. Tapi di belakangnya aduh banyak banget kasus belum selesai. Ya kan maksudnya gini loh. Berarti kalau kita tutupi kita jadi pembohong. Oh, Iya, bukan dia pembohong, nggak cuman bohong tidak juga. cuman tidak tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Bukan pembohong. Iya. Beda. Iya, bukan keterangan Kita palsu juga. bayar. Kita kan beli. Ya nggak bisa gitu Be. Ini Pokoknya- masuk ke kode etis pergibahan publik Oh iya, gitu ya. kita Seperti ada etikanya berarti ya, kita gibahnya ya. Oh, bukan. Kode etik penjaga nama baik Boyer. Yang bu- Berarti yang kita bu- tidak memikirkan nama baik Konsumen. konsumen. Iya. Bukan Tapi dong. sebenarnya- ya, kode Tapi sebenarnya ada etik nilai pergibahan positifnya ya juga seperti ya, ini. kayak gitu tuh, Beh. Hah? Ada nilai positifnya juga kayaknya ya. Jadi bisa perbaikan ya kayaknya ya dari Lah Boyer. iyalah. Kalau di blow up gitu. Ya, Iyalah. harusnya sih seperti itu. Tapi ntar Boyernya mau memperbaiki fans klubnya ini yang Keburu gak laku ya. rankingnya nggak karuan gitu. Apaan? Biasanya kan Masalah fans clubnya, bukan masalah kita. Itu kan masalah fans Iya, clubnya, iya juga masalah gua. Putus-putus Iya juga Be. sih.
Udah. busur gua kagak jadi-jadi. Bener-bener anak-anak dukung Babe deh kalau kayak gitu deh. Aku juga lah. Simple. Ganti lah. Simple aja lah. Busur Kalau menurut gue gitu ya, kalau menurut gue. Ganti aku. busur aing kumaha aing lah. Kan gue gitu loh, gue juga kan jual jasa ya. Fair-fairan aja. Kalau memang bagus, ya pede sendiri kan gitu. Kalau katanya etiknya itu Iya, harus bener-bener. ditegurnya itu kan personal, benar nggak tuh? Jadi jangan ditegur Personal maksudnya? jangan ditegurnya tuh jangan di publik gitu loh. Muka umum, jangan di Jangan di publik. muka umum. Makanya masalahnya dia promosinya di publik Oh gimana? gitu ya? Kan Dia bukan. promosi di publik. Iya. Kalau itu kan kelakuan. Gini loh, gue berani jual barang, berarti gue berani untuk dikritik, review. Asal reviewnya benar gitu ya. Ada data. Iya, ada- asal reviewnya benar sesuai ya, it's okay menurut gue gitu. Ya udah sebutin aja Kecuali lah buat busur-busur yang tadi sebutin aja lah yang buatnya siapa? Sok. Yang busur itu sebutin. Yang Enggak lah. 90 Jangan, tes tadi siapa jangan. teh? Kita sebutin aja deh. Ayo. Ini somasi deh. Nah, kayak kasus Ejer kan, Ejer waktu itu ada yang review kan, Dia somasi kan itu awalnya. akhirnya menang siapa? Menang yang review. Yang review. Ejernya kalah, minta maaf karena dia beli. Iya. Aku mau ikut sama lu aja lah. Beneran? Iya, udah, iyain aja lah. Nggak, artinya gini Panjang loh. tulisan Babe. Nggak, artinya gini bang, artinya gini. Gua tadi kan gue nyebut nama Boyer tuh yang bagus. Itu gue nggak ada dibayar, tidak ada dikasih busur. Busur dia pun gue beli. Iya benar. Iya. Sama aku juga. Jadi itu. bukan promosi gitu loh. Busur mereka pun gue beli. Gitu. Nah, ini Ya untuk gitulah. buat itu ya, kan aku sering Nah, review kalau ini- busur ya. Aku mau cerita bentar ya. Aku kan sering review busur tuh dikiranya tuh aku dikasih. Sebenarnya tuh aku enggak dikasih. Aku cuma kayak itu dikasih pinjem. Dikasih uang pun enggak. Jadi bener-bener Ya ya, kalau aku cuma dikasih ngasih review aja. kalau dikasih uang Iya, juga make bukan sense. membantu. Iya, tapi aku enggak. Nyatanya cuma udah Nggak ada bantuin isu itu promo. mah. Udah bantuin promo, Yang udah ada isu. macem-macem. Tapi orang-orang ngiranya kan aku dikasih uang masalahnya. Biarin aja kan yang ngira orang-orang. Ya enggak, biar orang pada tahu aja. Beh, lu kan punya Kalau pasukan di belakang kami nggak punya, Beh. Nggak gini. Nah sebenarnya tuh horor lagi adalah busur itu di semua kalangan tuh. Busur, laminasi, apa tuh terbaik yang itu tuh yang cuman dekosit doang loh, yang cuman HPL doang itu. ya itu yang senopati itu. Kok senopati? Senopati itu ya. Itu ya. Oh iya itu. sebut. Nah itu horor tuh. Sudah sebut. Ini gara-gara Babe, dia mau ditutup-tutupin semua. Sebut. Harusnya ada kohiyang. Kalau menurut- Tapi kalau Senopati sudah pengecualian dong karena memang dia itu public enemy. Iya itu. Tapi kan nggak boleh nyebut merek ke depan. Kan Iya, pakai iya. Udah ini amat, dia kan public Iya, enemy iya. memang. busur laminasi vinir terbaik lah. banding itu. Banding. Laminasi banding. Banding laminasi. Dibilangin banding. Banding. Iya, dibilangin banding ya banding yang benar. Banding. Oke, kita banding. Laminasi banding terbaik. Iya. Aksen. Tapi ya itu tadi, semua busur itu pasti patah. Cuman ya jangan cuma 2 kali 3 kali pemakaian normal patah ya kasihan lah. Jadi yang 90 Orang kan LTS juga. tadi siapa, Babe? Kan udah disebut tadi namanya, udah disebut. Belum. Udah di depan tadi loh. Keceplosan tak ingetin. Itu beda kasus. Itu beda kasus itu. Oh iya. Beda iya, urusan iya. itu. Itu beda urusan. Beda Nggak urusan. ada ya. lah. Nggak enak tadi teman-teman bilang nggak Apa enak. namanya ya, Beh ya? Itu nggak bakal gue sensor ini, Beh. Lihat aja ntar lah. Nggak usah sensor. Biar rame sekali Maksudnya kan. gimana ya? Ya terserah sih, maksud gue sih kalau gue sih. Cuman yang penting kita kan hubungan baik, yang dipermasalahkan produknya. Ya tapi benar sih. Dari satu sisi benar. Harusnya kalau kita udah beli ya hak kita dong untuk Nah kita iya benar. Iya. review apapun asalkan itu benar gitu ya. Iya.
Kecuali Dan Babe nak nyerang personalnya loh. Nah, lain urusan kalau kita bohong sendiri lah itu malah lain. Tapi Babe kemarin ada personal ada dia. itu loh. Ada yang dengar nggak itu kasus yang antar Boyer merasa saling dikhianatin? Apa namanya ya? Apapun Itu adalah laminasi baru dari Jawa, dari Solo. Nah, terus dibeli banyak tuh sama orang Jakarta tuh. Nah, tahu-tahu dijual semua. Katanya yang sini kira, wah itu mau menjatuhkan nama baikku tuh. Musuhnya katanya jelek apa gimana. Gitu. Jadi itu katanya suul adab katanya. kebanyakan adab. Yalah, terserah. Suul adab. Kebanyakan adab. Padahal yang ngomong adab nggak punya adab. Udah, jangan Kalau curhat, itu kan jangan curhat. kalau itu kan faktanya nggak ada Kang Somat, Pak Ketua. Kalau Babe kan ada faktanya, gitu loh. Itu ada faktanya, dia barangnya diborong. Tahu-tahu dijual semua, katanya barangnya nggak sesuai yang harapan, katanya bilang gitu. Nah ini masalahnya ceritanya kan sudah tangan keberapa gitu. Iya, itu mah banyak tangan. Dan itu kan buat bisnis. Iya. Kalau Babe beda nih. Kalau Babe kan pure buat ini. Pengalaman pribadi memang itu. Enggak, gue pun sebagai semi boyer. Bukan, gue pernah bikin busur kerakit. Gue ngerakit busur. Gue pernah ngerakit busur 80, ngerakit busur 90. Fungsional. Ditarik bisa. Cuman penampakannya jelek, nggak bisa dibuya, nggak bisa dibuat dijual. Itu gue jujur kok. Gue akuin, gue bisa gitu kan ngerakit. Yang busur 93 itu kan gue rakit sendiri. Cuman jelek, nggak bisa dijual gitu. Memang fungsinya niatnya bukan buat dijual, fungsinya memang buat narik beban. Kasih ke Rizky Rantau aja biar di finishing kalau gitu, Be. mendingan pesan dari dia semuanya. Gue juga belum pernah nyobain tuh Rizky Rantau tuh. Enak gak sih? Anda udah Karena nyoba gitu cukup 7 kita 77 LBS sudah nyoba. Enak. bukannya busur inventaris beli di dia ya, yang 70-an ya? Beli cuman belum beres katanya. Kemarin nyobain belum satu beres. handle. Oh, Kita wajar beli sih. berapa sih Bang Kang? Satu. Enggak, maksudnya yang berapa LBS? 75 di 28 kalau aku nggak salah ingat. 75 Oh, ya? cukup sulit lah. Kemarin aku coba 77 di 28 punyaannya orang Sumatera katanya. Drawing experience-nya enak sih. Sumatera juga ada. Kangkus, ada experience-nya enak. Iya katanya, tapi bukan punyanya Gauying ya, itu punyanya orang Sumatera katanya. Oh. 77 Turkis atau Tartar? bukan Turkis, Korean. Korean biasanya kalau si Rizky itu. Bang Hans, mau Dia- disebut nggak boyornya Bang Hans? Apa? Hah? Mancing gitu. Perlu nggak? Aku mengalah nafas Soalnya- panjang. Soalnya nanti mau aku undang ngobrol ini. Nggak usah. Oh nggak usah. Aku agak anak juga itu mau menyebut namanya itu. Cupu. Sedih, bawaannya sedih soalnya. Aku kan melo. Adi Koko ada ya? Adi Koko ya? Kok Adi ada tuh? Ada Koko Adit. Dia kan kita punya anak dulu yang di Goying kan anak Sumatera itu kan ada bikin berat juga kan Bang Usman tuh? Usman. Ya udah keluar. Iya kan dia sempat boyer narik berat juga kan? Buat busur berat juga kan? Oh Iya, iya, itu kok yang pernah. sempet sakit dia ya berarti ya. Sempet Mm-mm. patah tangan kah apa kah? Bukan, itu kan Iya. nggak asik kalau itu mah. Dulu sakit Iya, perut sebenarnya- ya, sakit perut apa cuman atau apa itu lupa. Enak juga tuh busurnya katanya mah. Tapi kalau terlalu tinggi, Pokoknya kayak sih. doang ya nantinya jadi itu juga sih. Jadi letoy. Simpelnya gini sih, kalau aku sih pesen busur, dia biasanya tak pilih yang satu, orangnya bisa mana. Itu satu. Soalnya yang biasanya bisa mana, biasanya bikinannya mesti enak. Rata-rata ya, yang tak bikin ya. Walaupun mesennya udah sampai 3 tahun baru mau jadi, tetap yang penting kan enak. Kang Genul ya? Iya. Nah, gitu dong. Kang Genul busurnya enak. Aku nyoba busur Kang Genul. Tapi beneran loh. Beneran Angin ya. surga. Bis tak kasih tahu ya. Busurnya Kang Zainul tuh tak kasih tahu nggak pernah nggak enak. Aku bisa berani bilang, busurnya Kang Zainul nggak pernah nggak enak.
Benar, Aku benar, dikirim benar. beberapa kali, semua enak. Dia finishingnya nyebelin. Iya bagus, cakep banget emang. Finishingnya cakep banget. Cakep, kulitnya cakep. Gue akuin itu kalau itu ya. Gue ada Cuman berapa kalau nih busur. kalau masalah waktu jangan tanya ya. 2 tahun ya? Suka dia. Aku 2 tahun ya. 2019 dulu bareng sama si Abu Umar aku pesen itu. Nah, Kok gua untuk enggak. merek lupa. Aduh, Gue dikirimin doang. Bareng sama si itu yang tak bikin video kan Invisible Draw itu, apa Invisible Bow itu. Tapi gue kemarin dikirimin, nggak mesen. Kalau mah Disuruh dihabis-habisin. Gue ajarin aja pakai berapa? Pakai Aero 24 gram. itu yang 180 kemarin. itu yang Iya. Itu agak ringan berarti kalau 50 lbs kan katanya. Enggak, ternyata enggak. 40. 40 itu, 40 lbs. Udah dihitung. Udah gue hitung. Bener. 40 ternyata. 40. Bener. Udah dia mulai. Kalau segitu mah ya rada-rada wajar sih. Segitu. Itu Tapi itu aja enak dia untuk bilang apa? dia bilang ke aku katanya tuh busurnya emang agak letoy, memang bukan buat kenceng-kencengan. Nggak, Makanya tapi nanya, segitu berapa itu sih di kenceng atas biasanya? kok. Iya. Di atas yang 90. Iya. Gue punya Turkish lagi sama 50. 60 malah. 50 di 28. 9 di 28. Gue pakai 173. Berapa GBP itu? Sama aeronya 24. Letoy. Letoy kalau itu mah. Letoy. Ya enggak. Maksudnya kan tadi Punya siapa tuh? ngebilanginnya Punya siapa? Sebut itu. adalah itu mah. Ais cupu. Cupu. Tapi memang laminasi itu paling juara lah untuk Iya, speed. enak. Soalnya satu speed, dua kan dia enteng juga kan busurnya. Kita makanya nggak gampang capek. Kita Itu tunggu butuh. yang itu coba kamu timbang tuh kan. Yang busur yang Tiron 104 lbs, 104 lbs itu gram paling nggak nyampe 600, paling cuma 500-an paling itu beratnya. Berat ini. Iya, tapi kan ukurannya gede itu 60 in loh itu. Iya. Untuk ukuran segitu 500 itu enteng yo. Enteng itu. Daripada punya aku yang kemarin itu yang take down 620 Pak. Iya, itu iya. Aku bingung dah lu pada demen banget busur takedown. Gak demen aku Ya. apa. Si Hans itu Ya yang kan? demenin. Yo kan percobaan. Namanya juga anak baru, anak cupu. Enggak, maksud gua busur takedown itu kalau gua ngelihatnya aja udah ringkih. Ringkih kan? Betul. Iya. Aku kira bakal praktis ya. Ternyata ya it's not that fucking simple gitu loh. Gak sepraktis itu. Gitu. Bang Hans, apa kabar gua bawa-bawa Yumi? Loh, kalau bawa Yumi ditasin sepanjang gitu, keren. Iya, padahal dikira pikulan kan apa buat ngambil mangga. Ya. Bukan dikira, Betul, memang betul. dipakai buat Buat- pikulan. Iya, buat pikulan. Ya itu bener buat ambil mangga, ambil jambu ya itu. Keren. Tapi Yumi itu kemarin itu 15 kilo 30 gram ya? 30 lbs ya berarti ya? 15 kilo 30-an ya, benar. Itu 150-an loh. Aronya berapa dulu beratnya? Berat, lumayan berat. Aeronya aero. Aero Yumi setahu berat deh hari Yumi. Pakai aero Yumi itu, pakai aero Yumi. Pakai aero Yumi yang udah memang peruntukan buat dia. Iya, dia minta Berapa? 12 sampai 15 GPP biasanya kalau Yumi. Bentar. Biasanya. Hah? Yumi Nggak tuh ada, dia nggak main. 12. Nggak main GPP mereka. Iya, saya kira-kira kalau diterjemahin ke kita lah. Kenapa yo nggak main GPP? Jadi kalau dia itu ngitung nih, berat buat 15 kilo gitu. Berapa gram nih? 31 gram aeronya. Iya kan. 15 ini 30 lbs. 15 15 gitu. 15 lebih itu. 15 lebih. Berat dong. 150. Ya kan aku Normal. Ya kan aku udah bilang Yumi itu mintanya 13 sampai 15. Tapi Itu udah wajar. Ada Busur, juga ya namanya 30 lbs, nggak bisa cepet-cepet banget. iya, busur Enggak, seperti enggak. itu mesti minta LBS. Itu gua itu sebenarnya bisa cepat kan.
itu karena gue katrah Ugerinya masih belum dapet. Kalau yang aslinya, kalau yang udah benernya itu tekniknya kita biarin aja busurnya itu berbelok sendiri. Nah Iya, itu mungkin gitu lebih kan. cepat gitu. Nanti lah Bisa bahas muter bahas sendiri. Yumi mah, nunggu Numair, kita panggil Numair ya. Oh iya benar. Ya, Horor lagi lah, balik ke horor. Ada lagi Pak? Horor lagi apa ya? Udah paling aku paling pernah kepentok itu, tangan pernah berdarah, lecet, luka juga udah pernah. Yang Pernah paling gitu. horor berarti yang 120 fps ya? Iya, itu paling ngeri itu. 1200 fps tuh. Setan. Buatan Paling siapa kenceng. anjing? Jangan latihan. Busur berat-berat, nggak bisa lemot banget, aneh. Kadang kan juga ada yang nanya tuh, Kang, di luar. Lu ngapain sih lu narik berat? Kan busur berat itu belum tentu cepat, belum tentu ini. Ya emang tujuannya bukan buat cepet-cepetan gitu ya. Cuman kadang-kadang orang berpikirnya makin berat makin jauh, enggak juga, enggak. Mungkin Ya, kalau kita horor pegang bisa sih, aman cuma ya aja kita harus terus-terusan di lapangan. asli nanti honbom ya. Honbo. Nah, susah. Honbo kemarin itu gue 220 apa 230 gue lupa, pakai 70 lbs. Tapi kan aeronya Sampai ringan. topik ya. Iya, aeronya ringan, aeronya 24. Laminasi juga dipakai segitu 70 lbs 24 gram 200 Bisa 300 tuh. 300 bisa dapat. Ya, Ya, busurnya langsung pecah. Bisa 300 tuh. Nah, Iya. berarti kan ada resiko kan, tapi Honbo kan tidak beresiko. Iya, resikonya Jangan lebih maksudnya rendah dari honbom. jangan kita lihat laminasi juga bisa, tapi kan rusak. Nah, kalau Honbo kan tidak rusak gitu. Memang pasangan Itu cocoknya ilmunya. gitu. Honbo kan Kalau kalau pelan-pelan. pakai busur yang arrow yang seberat laminasi, dia letoy, jamin. iya. Honbo itu Maksudnya kan paling ringan LBS berapa ya? gitu kan? GPP-nya. GPP-nya. 4. Bukan, maksudnya kalau dipakai Bukan. GPP laminasi. GPP normal 9 lah misal. 10 11 misalnya. Dia Pak lebih letoy dari laminasi. Nah, iya kan bukan beruntukannya. Nah, makanya memang bukan. Sebab Maksudnya bukan pasangannya. Kalau pasangannya Honbo ya 5 GPP gitu. Iya, 5 GPP. Jangan gendong gajah pakai punggung kan gitu ya. Artinya Itu ya. kita kan sesuaiin dong. Jaga sembung naik ojek tuh. Mm-mm. Gendong gajah pakai punggung, gendong gajah pakai punggung. Matilah. Maksud gua gini loh. Kalau Honbo pasangannya kan 5 sampai kemarin itu 4 GPP Kang Soki ya minimal ya. Nggak tahu. Enggak sih. Enggak, Enggak dari sih, data lu itu loh. Kan gua kasih data tuh, keluar kan Lupa 4 GPP, 4 sekian. 4 GPP, Lupa aku lupa. 4,5 GPP 4 sekian kalau. minimal Honbo. Enggak yang dipakai kemarin Berarti- kan, yang dipakai kemarin. Yang dipakai kemarin itu. Yang dipakai kemarin, Ya enggak hafal, tapi sekitar itu kan lupa. Bagi aja 24. Iya, 4 GPP. Enggak, kalau mau ngebuktiin gitu loh. Misalnya nih, Honbo ini kita hitung minimal rekomendasinya 4 gitu ya, misalnya atau enggak 5 lah. Terus ada busur satu lagi laminasi, minimal amannya adalah 10. Ya udah itu equal. Kalau mau apple to apple, kita pakai 10 laminasi sama 5 GPP Honbo, kita tes speednya. Tapi ini loh, tapi nggak berlaku buat hornbow mancu loh. Kenapa Honbo maju? Hornbow Tetap mancu 15 aslinya sih. tuh tetap 15 GPP. Masa? Heeh. Iya, Oh, iya. 15 mintanya. 15 Oh, iya? 15 16. Kata Peter Decker ya. Bukan kata. Padahal itu aku pernah dikasih lihat fotonya Peter Decker ya, itu yang string aslinya Mancu ya. Seberapa Tapi tahun? kan Peter Decker kagak punya formula kayak kita. Masih canggihan kita. Dia punya hornbow. Ya, Tapi tapi dia kita punya bisa Honbo. buktiin pakai data. Maksudnya gini, apa namanya? Busur hornbow mancu itu bisa menembak kenceng 15 GPP gitu. Waktu berat bisa. Oh, 15 Efisiensinya GPP di situ. pun dia udah kencang gitu ya? Kenceng. Itu maksudku gitu.
apalagi 7, 8 gitu ya. Nggak tahu. Malah nggak lagi. Rusak paling. Nggak tahu. Oh, enggak lah. Tapi datanya kayak Nah, gitu. pecah. Data hornbow-nya Mancu tuh kayak gitu. Tadi kalau ada katanya Peter Decker kan. Jadi aku juga agak Iya, heran efisiensinya kenapa 90. busur hornbow Mancu itu tetap minta 15 kpp, tapi busur hornbow yang lain kayak Turkish itu mintanya rendah 7, 6 gitu kan. Lebih dari itu malah dia letoy gitu. Mungkin si Peter Decker agak berani nyobain 7 GPP di Mancu. Bukan, maksudnya gini, kalau yang Turkisan atau Korean dikasih GPP tinggi, dia nggak akan pasti jadi sangat letoy. Ini kan? Bukan masalah Iya, berat paham gua. kalinya. Paham. Maksudnya kenapa di GPP berat busur Turki tidak sekencang Mancu gitu kan? Iya. Untuk hornbow Iya, ya. paham. Hornbow, padahal kan Iya, agree. hornbow-nya itu Nah. masih menarik lah untuk dibahas. Sayangnya nggak punya hornbow mahal, males. Belinya males. Itu dengan LBS yang sama ya. Sama LBS yang sama. Itu dari datanya Jason kelihatan itu kalau Mancu itu 98% efisiensinya kalau nggak salah ya. Hornbow-nya tapi 98 ke atas lah. Iya, Kombinasinya hornbow-nya nggak bisa ya, segitu. hornbow-nya. Kita bahas 98% itu kan udah hampir 100% tuh efisiensinya itu. Dan Gua itu nih. stringnya tuh segede linking. Balik ke Horror Horor lagi nih. Nantilah kita bahas Horor hornbow. lagi nih busur Mancu nih. Nah nanti ya, Nantilah nanti kita aja bahas ya. hornbow lah. Tuh Kang Rey mau beli Kang Rey mau beli hornbow-nya Mancu tuh. Janganlah terlalu rendah. Gua kan di Karawang kemarin kan. Jangan. Gua kan ke Karawang. Kemarin tuh lomba Agomar. Tiba-tiba ada tuh teman ngasih tahu. Nih, Pak, ini muncul busur Mancu gua kenapa ya? Jelepat mulu. Katanya gitu kan. Horor. Pas gua lihat, pas gua pakai busur Mancu, pas gua setring, gak usah tarik full. Tarik cuma sedikit aja langsung kelepas stringnya. Twist dong. Jadi Mancu itu ternyata kalau enggak twist enggak. Kalau memang nggak bisa bikin Mancu, ya selesai juga tuh, nggak akan jadi gitu. Biasanya kalau nggak Unik bisa juga dipasang tuh Mancu. twist. Bisa dipasang bisa, Ditarik kan? ditarik Tarik dikit. bisa. Iya, ditarik. Iya, itu twist lim twist itu. itu. Twist lim. Nah, Nggak Twist kelihatan lim. aja tapi. Iya, limnya twist itu. oh, Itu rata-rata busur mugal, busur Mancu tuh dia lemahnya di situ. horornya kan mau pakai kan, waktu itu kan mau lomba kan, mau dipakai. Busur gitu. Iya. Sebut orang, jangan nggak usah sebut Boyer dah. Boyernya siapa? Oh, nggak apa-apa. Siapa tuh yang bikin? Nggak tahu, gue nggak tahu. Pokoknya dia lagi pulang masak, gue datang kan nyampe Sabtunya kan, telepon, bang tolong liatin tuh bang, katanya. Gue liatin. Gue bilang, gue teknik doang, gue Cina, gue bilang. Busur Mancu mah gue nggak paham gitu. Bukan busur Mancu, semua busur gue mah nggak paham, gue bilang. Gue pakai doang. Habis busur nggak ada yang baik hati sama gue. Lu horor. Nyalain busur. Tapi gue bener loh, gue tuh nunggu banget tuh busur sekarang nih ya, nunggu busur idaman. Nanti kita bahas. Gak punya gue busur idaman. Ntar kita bahas busur idaman. Oh ya siap. Ayo, ada lagi horor. Sama. Sudah, langsung konklusi aja. Konklusinya ya. Ada nggak? Ada tambahan nggak? Aku mau nambahin konklusinya dulu. Hah? Ya. Enggak, aku ngomong bentar dari omongannya Aging tadi. Jadi kalau dari kesimpulannya dari omongannya Aging yang panjang lebar tadi itu yang pertama jangan belajar teknik going. Itu tuh bahaya itu. Betul sekali. Udah pasti dimusuhin Boyer. Terus Kang juga dipertimbangkan lagi, tolong Kang juga dipertimbangkan lagi untuk ngasih garansi seumur hidup ke Aging ya. Ini kan Tolong banget ya. Diano yang di Bekasi kan, Iya. Iya, Iko Adriano itu tolong dipertimbangkan lagi keputusannya. untuk memberikan garansi seumur hidup gitu kan. Iya, pertimbangan lagi. 3 bulan Itu berat cukup kali. ya. 3 bulan. 2 bulan. 2 bulan udah cukup loh. Kayaknya sebulan deh. Canda deh, canda. Baik hati sama gue. Simpulan lain.
Jadi yang busur 90 tadi siapa Bang Hangking? Nah, iya itu masih tunggu. Janganlah. Loh, ngomong doang, cupu juga. Cupu. Oke, ada tema lagi kalau nggak kita tutup soalnya udah cukup lama, sejam 25 Iya. menit. Hampir 1,5 nih. Nah, itu kan dipotong di awal-awal tadi. 10 menit pertama dipotong. Oh iya. Gak ada? Oke, udah deh. Dari gua udah gitu aja. Iya. Udah. Udah? Biar nggak susah ngeditnya. Wes udah. Cuman aku nggak bakal kutip, cuman potong depan doang, males gue. Ya nggak usah tuh biar kesebut semua mana nanti kita lihat berapa yang nonton. Berapa yang Jabri Angin juga berapa. 20 yang nonton. Perdana kemarin banyak 180. Ya, Iya, berarti perdana habis surat itu tuh rame tuh. Nah, yang dibahas nanti yang biasanya yang berkaitan dengan organisasi itu biasanya paling banyak diminati itu. Iya, banyak yang rusuh. Minggu depan lagi kasih jeda, Ah, dikasih ya. jeda. Oke. Kita tunggu episode selanjutnya. Iya. Oke, saya tutup. Terima kasih atas kedatangan semuanya. Semoga obrolan nggak jelas ini ada manfaatnya dan ya kita tunggu episode nggak jelas berikutnya ya. Salam dari Calling Indonesia, The Way of Archery. Kilaf belanja adalah Kilaf. Jangan panahku. Salah ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.